Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timoada dengan NIM 2257009 dari program studi perdagangan internasional. Baik, kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai peranan pemerintah dalam mendorong efisiensi dan efektivitas manajemen transportasi arus barang yang efektif. Bagian pertama yaitu manajemen transportasi. Manajemen transportasi adalah serangkaian aktivitas, perencanaan, koordinasi, dan optimal pergerakan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya yang mencakup berbagai aktivitas terkait dengan transportasi produk secara efisiensi dan hemat biaya dalam rantai pasokan. Kemudian manajemen transportasi yang efektif berkontribusi pada pengurangan biaya, peningkatan tingkat pelayanan, dan efisiensi keseluruhan rantai pasokan. Kemudian selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam mendorong arus barang yang efektif. Yang pertama ada efisiensi biaya transportasi dan mobilitas. Pemerintah berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk merealisasikan rencana transportasi yang memudahkan mobilitas pengguna transportasi kota pada sistem yang ada, di mana tujuan ini mencakup efisiensi biaya transportasi serta meningkatkan mobilitas pengguna transportasi pada kota serta sistem yang ada, di mana dapat menghindari biaya-biaya pembangunan yang sangat besar dan mengantisipasi peningkatan perjalanan saat ini dan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya ada pengaturan lalu lintas dan aksesibilitas. Pemerintah berperan dalam lalu lintas dan aksesibilitas di kota-kota melalui berbagai tindakan, di mana pengelolaan lalu lintas seperti jalur busway, jalur kereta api, jalur khusus kendaraan lambat, dan pengaturan khusus lampu lalu lintas untuk angkutan umum dan pejalan kaki. Kemudian selanjutnya ada koordinasi serta kebijakan, di mana pemerintah harus melakukan koordinasi yang baik dari setiap faktor penentu kebijakan yang langsung ataupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap kinerja sistem transportasi dan aksesibilitas pedesaan, di mana ini termasuk dalam penyelesaian problem atau masalah transportasi dan aksesibilitas pedesaan melalui pendekatan-pendekatan yang menyeluruh terhadap transportasi dan dapat terkoordinasi. Kemudian selanjutnya ada pembangunan infrastruktur dan teknologi, di mana pemerintah dapat menggunakan teknologi seperti sistem kamera. Pemerintah dapat menggunakan teknologi seperti sistem kamera
pengamat dan sistem ERP untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan transportasi. Ini termasuk dalam penerapan teknologi informasi dalam transportasi untuk memastikan mobilitas yang efisiensi dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan kawasan-kawasan potensial dan strategis pada suatu wilayah, di mana kawasan-kawasan tersebut bisa disebut kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi wilayah, sehingga kawasan pedesaan, kawasan industri, serta kawasan pariwisata dan kawasan ekonomi khusus, di mana kawasan tersebut juga dapat mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktivitas kawasan tersebut. Maka perlu didukung infrastruktur yang memadai sehingga rencana kebutuhan infrastruktur wilayah yang dibuat berdasarkan pengembangan kawasan perlu direalisasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur agar pembangunan infrastruktur wilayah dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif, maka diperlukan juga keterpaduan pembangunan infrastruktur sejak dari perencanaan dan penyusunan program. Kemudian manfaat dari penyusunan program pembangunan infrastruktur wilayah pada kawasan itu ada satu, yang pertama yaitu keterpaduan pembangunan infrastruktur, kemudian yang kedua alat koordinasi perencanaan serta pembiayaan pembangunan infrastruktur, dan yang terakhir ada alat pengendalian rencana pembiayaan dan pentahapan pembangunan infrastruktur di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan wilayah dibagi dalam 4 tahapan, yaitu pembangunan jangka panjang yang merupakan rencana induk pembangunan infrastruktur, serta pembangunan jangka menengah yang disebut dengan rencana pembangunan development plan, dan pembangunan jangka pendek untuk 3 tahun, serta program pembangunan 1 tahun. Program pembangunan jangka panjang ini merupakan infrastruktur kawasan, rencana kegiatan pembangunan infrastruktur di atas 10 tahun yang dikenal dengan nama master plan. Program pembangunan jangka panjang menengah merupakan rencana kegiatan pembangunan infrastruktur 5 tahun dengan nama development plan, serta program pembangunan jangka pendek berisi rencana kegiatan pembangunan dalam waktu 3 tahun. Perkembangan sistem informasi sekarang ini semakin berkembang pesat. Hal ini didukung oleh perkembangan teknologi informatika yang ada di seluruh dunia. Dengan demikian memudahkan para pengguna sistem informasi tersebut untuk lebih meningkatkan kegunaan dari sistem informasi yang mereka miliki, di mana sistem teknologi informasi ini merupakan kombinasi antara prosedur kerja informasi orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi, sehingga penggunaan teknologi informasi ini menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari oleh setiap perusahaan yang ingin menempatkan dirinya pada posisi paling depan
Sehingga pada era globalisasi ini teknologi informasi sangat berperan dalam membantu pekerjaan manusia pada saat ini. Kemudian selanjutnya ada pembangunan transportasi yang berkelanjutan. Pemerintah dapat memperhatikan pembangunan transportasi yang berkelanjutan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta yang mencakup rencana pengadaan bus baru melalui skema BTS di Yogyakarta. Ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah pedesaan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.